Selamat datang di Padepokan Witasem. Anda sedang mendengarkan cerita silat yang berjudul Kitab Kiai Gringsing Bab 1, yaitu Agung Sedayu Terperdaya Jilid 2. Selamat mendengarkan dan berbahagia. Salam. Dalam perjalanan itu, Agung Sedayu mempunyai semacam perasaan bimbang dalam hati. Ia merasa jika tanah perdikan menoreh sudah terlalu lama menanggung setiap balas dendam dari orang-orang yang pernah kalah dalam perang tanding. Meski begitu, ia masih mencoba untuk berprasangka baik apabila nantinya Ki Garu Wesi hanya melakukan gertakan dan datang seorang diri. Beberapa saat kemudian, Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Prastowo telah berada di rumah Ki Gede Menoreh. Setelah Ki Gede mengawali dengan pembicaraan ringan, kemudian berkata, tentu bukan kebetulan apabila Agung Sedayu dapat duduk bersama Prastowo. Agung Sedayu dan Prastowo tertawa kecil, namun kemudian mereka menampakkan wajah sungguh-sungguh. Kata Agung Sedayu, seseorang bernama Ki Garu Wesi telah mendatangi rumah kami Ki Gede. Lalu Agung Sedayu menceritakan keperluan Ki Garu Wesi dan tanggapan yang disampaikannya pada orang itu. Ki Gede menanggapi, aku merasa memang ada sesuatu yang mendesak meskipun aku belum mendapat laporan dari para pengawal. Bagaimana denganmu, Prastowo? Prastowo mengangguk-angguk lalu menjawab, sebenarnya saya akan melaporkan tentang adanya perkemahan di luar tanah perdikan Paman. Tetapi pemberitahuan Sukro akhirnya membuat saya melaporkan keadaan lebih cepat dari rencana semula. Prastowo diam sesaat sambil mengedarkan pandangan. Prastowo kemudian menyampaikan bahwa ia membenarkan ancaman bahaya yang diterima oleh Agung Sedayu dari Ki Garu Wesi. Prastowo melihat perkemahan yang baru didirikan 2-3 hari sebelumnya. Namun ia belum dapat mengambil dugaan karena pada mulanya hanya 2 kemah. Prastowo berkata, Kang Santo memberitahu saya bahwa kemah itu ternyata bertambah hingga belasan jumlahnya. Lalu saya mengawasinya bersama Kang Santo pada sore hari, dan kami melihat sejumlah orang sedang berlatih dengan senjata. Kemudian Ki Gede berkata, baiklah Agung Sedayu. Kau telah mendengar apa kata Prastowo. Tanah ini berhutang padamu. Kami semua telah melewati banyak hal bersamamu. Kami sudah meraih segala sesuatu dengan bantuanmu. Maka aku tegaskan sekarang jika kau dapat menggunakan apa saja yang ada di tanah menoreh untuk mengatasi persoalan yang ada di depan kita saat ini. Agung Sedayu menunduk, sekali lagi ia mengucap syukur dalam hati atas limpahan kasih sayang dari Yang Maha Agung. Sejenak kemudian Sedayu berkata, malam ini saya akan melakukan pengintaian bersama Sukro. Seolah tidak percaya dengan gagasan Agung Sedayu, Ki Gede menatap wajah Sekar Mirah dan Prastowo bergantian. Tetapi mereka tidak mengucap kata karena percaya Agung Sedayu sedang menyusun rencana yang terbaik bagi orang-orang tanah perdikan menoreh seluruhnya. Seolah mengerti pertanyaan yang tidak diucapkan oleh 3 orang di sekelilingnya, Agung Sedayu berkata, saya kira sudah saatnya Sukro melakukan pekerjaan setingkat lebih maju. Sukro mempunyai kemampuan untuk pekerjaan ini. Apakah Ki Jayaraga akan rela jika melewatkan malam tanpamu, Kakang Agung Sedayu? Prastowo bertanya sambil menutup mulut. Ki Gede pun tertawa kecil bersama Sekar Mirah. Dalam waktu sedikit lebih lama, mereka kemudian membicarakan rencana dan kemungkinan yang akan berkembang. Ketika malam telah menyebar di setiap bagian tanah perdikan, maka ketiga tamu Ki Gede segera meminta diri. Sukro, segeralah bersiap, kata Agung Sedayu ketika mereka telah makan malam bersama. Saat itu Sukra beranjak ke dapur untuk membantu Sekar Mirah membersihkan perlengkapan makan. Sukro mengerutkan kening namun bergegas melakukan pekerjaan biasanya, kemudian bersiap diri seperti yang diminta Agung Sedayu. Aku mendukung rencanamu, Ger, kata Ki Jayaraga. Karena dengan mengajak Sukro melakukan tugas berbahaya ini, Sukro telah dilatih oleh orang yang mempunyai pengalaman tinggi dalam mengintai dan menyamar. Suatu saat, Prastowo akan memintanya untuk menjadi petugas sandi dan kau tidak selamanya bersama mereka. Demikianlah untuk satu malam yang panjang, Agung Sedayu dan Sukro mengamati perkemahan di tempat yang ditunjuk Prastowo. Tanah yang menjadi perkemahan pengikut Ki Garu Wesi berkumpul ternyata bukan tempat yang tepat untuk persiapan perang. Dengan mudah Agung Sedayu mendekati sebuah kemah yang cukup besar. Kelebihan Agung Sedayu dengan ilmu meringankan tubuhnya menjadikannya dapat mendengar pembicaraan pemimpin pengikut Ki Garu Wesi. Ditambah ilmu Sabta Pangrungu, maka Agung Sedayu dapat mengambil tempat yang sulit dijangkau oleh pendengaran tajam Ki Garu Wesi. Aku ulangi agar menjadi jelas bagi kita semua.
Agung Sedayu memang harus dilenyapkan. Dengan kematian Agung Sedayu, maka kita akan dapat dengan mudah merebut tanah Menoreh dan merebut kitab peninggalan gurunya, kata orang bertubuh gemuk dengan dada telanjang. Ia duduk bersandar pada pohon Kamboja yang berada di dekat. Setelah kita mendapatkan kitab itu, apa rencanamu selanjutnya, Ki Hariman? Tanya orang yang berwajah lancip sambil bertopang dagu. Ki Hariman menjawab, tentu saja kita akan menentukan siapakah di antara kita yang terbaik. Yang terbaik berhak untuk menguasai isi kitab Kiai Gringsing. Ki Garu Wesi berkata, itu berarti kita akan berebut untuk sebuah kitab, dan itu akan berakibat kehancuran di setiap kelompok yang bergabung. Ki Garu Wesi tidak mengetahui kehadiran Agung Sedayu, maka dengan enteng ia melempar sepotong kayu untuk menambah api. Lalu berkata lagi, adalah aku yang berhak menentukan nasib kalian karena aku yang mengajak dan mengumpulkan kalian di sini. Ki Garu Wesi marah karena dilangkahi oleh Ki Hariman. Lantas berdiri dan berkata sangat keras, setiap pemimpin kelompok telah sepakat dengan bagian masing-masing. Pada waktu itu, tidak ada di antara kalian yang bicara tentang kitab Kiai Gringsing. Sekarang juga tidak ada yang boleh bicara tentang kitab itu, kecuali aku. Lalu terjadilah perdebatan dan saling berbantahan di antara kelompok Ki Garu Wesi. Meskipun tidak dapat melihat perbantahan itu dengan jelas, tetapi bahan-bahan telah cukup didapatnya. Agung Sedayu telah menyimak semuanya. Ia dan Sukro sedang menanti waktu yang tepat untuk meninggalkan perkemahan. Setelah beberapa lama, mereka berdua pun kembali ke Pedukuhan Induk. Sukro, marilah kita kembali ke Pedukuhan Induk, ajak Agung Sedayu. Sukro melompat turun dari sebatang pohon yang ditempatinya selama masa pengintaian. Dan agaknya Sukro belum dapat meninggalkan kebiasaan lamanya untuk menengok peliridan yang dititipkan pada seorang teman. Apakah kita akan mengambil ikan-ikan di dalam peliridan itu, Ki Lurah? Bertanya Sukro dengan jari menunjuk ke arah peliridan yang tampak kuat dan kokoh. Agung Sedayu menggeleng lalu menjawab, kasihan temanmu yang semalam ini tidur dengan harapan dan mimpi indah bersama udang dan ikan lele. Sukro mengacungkan ibu jari setelah melihat ikan-ikan yang terjebak dalam peliridan. Namun ia setuju dengan pendapat Ki Rangga Agung Sedayu untuk tidak mengambil sebagian, meskipun telah mendapat izin dari temannya saat menitipkan peliridan. Pagi-pagi sekali Agung Sedayu telah berada di bilik khususnya di barak pasukan. Telah hadir 3 lurah prajurit yang siap memberi laporan padanya. Ki Rangga Agung Sedayu mengangguk-angguk ketika mendengar laporan 3 lurah prajurit termasuk lurah khusus yang membawahi petugas sandi. Pemimpin prajurit sandi itu berkata, mereka telah berada di tempat itu sekitar 3 hari yang lalu. Saya akan melaporkan tentang itu, tetapi Ki Rangga tidak berada di barak. Dan saya telah menghitung jika dari segi keseimbangan kekuatan perang, jumlah orang dan dukungan persediaan agaknya orang-orang itu tidak bersiap untuk waktu yang lama. Jadi kemungkinan yang terjadi adalah mereka akan menjarah tempat-tempat persediaan makanan milik orang Menoreh. Untuk itu kita harus membicarakan jalan keluarnya bersama Ki Gede. Serahkan itu padaku. Siang ini aku akan berbicara dengan Ki Gede, sahut Agung Sedayu. Ki Lurah Sanggabaya kemudian berkata, mereka akan menyerang dari satu arah. Agaknya mereka tidak memperhitungkan letak barak ini yang sebenarnya dapat memotong pergerakan mereka menuju Pedukuhan Induk. Agung Sedayu beringsut setapak, katanya, kita tidak dapat berpikiran seperti itu, Ki Lurah. Mungkin saja mereka telah mempunyai siasat khusus untuk memecah kekuatan yang tersimpan di Menoreh. Untuk mencegah adanya gerakan yang tidak terduga oleh kita, aku memintamu untuk membentuk kelompok-kelompok kecil yang tersebar di tempat-tempat yang dapat kau capai dalam waktu singkat. Mereka akan dapat mengganggu arus serangan Ki Garu Wesi dari beberapa jurusan, dan mereka juga dapat membantu para pengawal tanah perdikan yang mungkin terdesak dan menuju tempat yang kita jadikan sebagai gardu pengamatan. Tetapi Ki Rangga, berkata Ki Lurah Sanggabaya, memecah pasukan menjadi sejumlah kelompok kecil mungkin juga tidak akan dapat membuat pertahanan kita semakin kokoh. Mereka tentu sudah mempersiapkan pasukan untuk secara langsung memukul Pedukuhan Induk. Ki Rangga Agung Sedayu menatap lurus Ki Lurah Sanggabaya, lantas berpaling pada perwira yang duduk di sudut ruangan. Kemudian bertanya, bagaimana kesiapan pasukan kita? Secara umum pasukan kita dalam keadaan tenang dan akan bersiap secepat perintah Ki Rangga. Dan menurut saya, untuk sementara ini kita tidak melakukan kegiatan di luar barak. Selain menjaga supaya keadaan tetap tenang, kita dapat menggunakan itu untuk memancing pergerakan lawan, jawab Ki Lurah Wilayuda. Baiklah, aku dapat menerima setiap pendapat semua orang yang hadir di ruangan ini.
Selanjutnya, aku akan meminta Prastowo untuk menempatkan benteng pendam di sejumlah tempat yang baru aku katakan padanya jika kalian menyetujui rencanaku, kata Agung Sedayu. Kemudian ia membeberkan siasat yang akan ditempuh guna menutup setiap ruang gerak pasukan Ki Garuwesi. Demikianlah kemudian Agung Sedayu berkata, saya ingin jika memang pertempuran itu harus terjadi, maka yang terjadi adalah pertempuran yang tertutup. Rencana ini membutuhkan segala kelebihan yang kita miliki. Para perwira yang mengikuti pertemuan di bilik khusus kemudian mengangguk-angguk. Mereka tidak menyatakan keberatan dengan siasat yang akan digelar pemimpin mereka. Bahkan diam-diam mereka mengakui apabila siasat itu bakal dapat mengurangi jumlah korban yang mungkin saja berasal dari rakyat tanah perdikan menoreh. Maka selanjutnya para perwira pasukan khusus secara mendadak mengadakan latihan-latihan yang dimaksudkan agar dapat mendukung rencana Ki Rangga Agung Sedayu. Para prajurit pun terperanjat dengan keadaan yang dijelaskan terlebih dulu oleh Ki Lurah Sanggabaya. Mereka tidak mengira bahwa gelar perang yang mereka kenal selama ini ternyata mempunyai watak yang berlawanan. Sungguh pun mereka mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, namun mereka telah terbiasa untuk bekerja keras dan selalu berusaha melakukan pekerjaan dengan kemampuan yang terbaik. Hingga akhirnya dalam waktu 1 atau 2 hari, pasukan khusus di Tanah Menoreh mulai dapat menyesuaikan diri. Selanjutnya, siang itu, Agung Sedayu tidak segera pulang ke rumahnya. Ia meluangkan waktu untuk singgah di rumah pemimpin Tanah Perdikan. Ki Gede Menoreh sedang berada di pendapa bersama para bebahu ketika Agung Sedayu mengarah ke jalan yang membawanya ke kediaman Ayah Pandanwangi. Agaknya mereka sedang membahas persoalan mengenai tanggul kecil yang rusak karena tanah di sekitarnya longsor. Raut muka mereka terlihat sungguh-sungguh setiap kali bertemu dan berbicara tentang kesejahteraan rakyat Tanah Perdikan. Ki Argapati, nama sebenarnya dari Ki Gede Menoreh, mendongakkan wajah lalu melihat ke arah regol halaman ketika mendengar derap kaki kuda mendekati kediamannya. Senyum lebar menghias wajah Ki Gede saat melihat sosok Agung Sedayu memasuki halaman rumah. Tidak biasanya kau singgah kemari saat siang hari, Nger, kata Ki Gede Menoreh setelah Agung Sedayu duduk bergabung bersama bebahu yang lain. Agung Sedayu mengangguk kemudian katanya, rumah saya terletak di sebelah rumah Ki Gede, jadi Sekar Mirah segera menyusul lalu kita semua makan siang bersama di sini. Tetapi istri Ki Rangga telah berada di belakang dan tampaknya sudah siap membawa hidangan kemari, sahut seorang bebahu. Rasanya Ki Gede memang tidak pernah lagi berada di rumah sendirian. Setelah aku lihat tadi Sukro keluar dari rumah, kemudian Prastowo, lalu Anggar Sekar Mirah dan sekarang Ki Rangga bergantian selalu menemani Ki Gede. Mereka yang mendengarnya pun tersenyum melihat keguyuban anak-anak muda di lingkungan mereka. Sekumpulan anak muda yang tiada henti dan lelah memperhatikan keadaan Ki Gede yang telah dianggap sebagai orang tua mereka sendiri. Di Tanah Perdikan Menoreh, kehidupan memang terasa lebih tenang dan setiap orang merasa bahagia menjalani hari. Semakin hari semakin jarang terdengar kejahatan dan pertengkaran yang biasanya disebabkan oleh pembagian air yang dirasakan tidak merata. Setiap orang Tanah Perdikan mengisi hari dengan pekerjaan yang baik-baik dan penuh semangat. Mereka ingin mengejar bagian-bagian yang mereka anggap tertinggal dari daerah sekitar mereka. Pembicaraan terus berlanjut seusai Sekar Mirah dan 2 wanita lainnya membereskan peralatan makan. Hingga kemudian satu persatu bebahu minta diri untuk melanjutkan pekerjaan mereka yang tertunda pada hari itu. Sekarang aku mulai berbagi tanggung jawab dengan setiap pemimpin kelompok. Meskipun keputusan akhir ada padaku, tetapi keberadaan mereka dan kalian semua benar-benar meringankan beban yang selama ini aku emban, kata Ki Gede Menoreh. Agung Sedayu mengangguk, lalu tak lama kemudian Sekar Mirah duduk di sampingnya. Ki Gede menarik napas dalam-dalam, ia memandang lekat wajah Agung Sedayu seperti menyimpan pertanyaan penting. Kata Ki Gede, para bebahu melaporkan padaku tentang perkemahan orang-orang asing di batas luar Tanah Perdikan. Apakah Angger telah mengetahuinya? Agung Sedayu kembali mengangguk. Katanya, saya berniat mengatakan itu pada Ki Gede siang ini. Jadi, saya akan sampaikan segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan perkemahan itu. Silahkan, Nger, kata Ki Gede.